UAS minta polisi tangkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dia antek Yahudi. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dengan saya di sini wartawan Injil. Di sini saya mau menanggapi dan membagikan video ataupun berita yang sangat-sangat aneh ya. Kali ini saya mau ngebahas UAS nih. UAS suruh tangkap pemimpin dari ininya Al Zaitun ya, itu Panji Gumilang. Dan menurut saya ini konyol ya berita ini. Dan kita baca dulu ya biar lebih jelasnya. Di sini ya, di sini judulnya UAS minta polisi tangkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dia antek Yahudi. Ini agak kocak saudara-saudaraku. UAS bilang begini. Ini dirilis oleh redaksi Palopos News ya, Sabtu 17 Juni jam 11. Oke, kita baca ya. Pernyataan tegas disampaikan Ustadz Abdul Somad atau UAS soal pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang yang mengajak para santri untuk bernyanyi dengan salam Yahudi. Nah, ini kayaknya mainan UAS nih kayaknya kurang jauh nih kayaknya ya. Ya, kita baca dulu ya. Dalam sebuah video ceramah, Ustadz Abdul Somad sampai murka dan menyebut Panji Gumilang bodoh, katanya. Bodoh. Ini udah terlampau menjatuhkan ya kehormatan dari seorang pemimpin Panji Gumilang, yang bagaimana dia bisa membuat pondok pesantren ini adalah pondok pesantren terbesar di Asia ya. Jadi kalau dia bilang bodoh, ini keterlaluan UAS ya. Emang tinggi ilmunya apa gitu kan si UAS ini gitu, sampai bisa bilang begini. Sedangkan dia aja kalau nggak nyenggol-nyenggol agama Kristen, ayat-ayat Alkitab, ataupun bilang salib ada jin, kalau nggak begitu dia nggak akan terkenal sebenarnya. Nggak akan terkenal orang Sumatera ya kan. Orang dia aja ke Singapura nggak bisa, dia dianggap teroris radikal gitu kan ininya. Sedangkan Panji Gumilang ini udah kemana-mana aja dia, toleransinya udah terbuka, sampai B.J. Habibie menghormatin dan beberapa jenderal-jenderal juga. Ini bisa mengatakan Panji Gumilang bodoh. Ini ngeri banget. Udah sejago apa sih dia? Udah merumuskan berapa santri sih beliau ini, si UAS ini. Kalau menurut saya ini keterlaluan ya. Oke, kita lanjut. Itu salam Yahudi bodoh, dibilang Yahudi bodoh ya. UAS ungkap UAS dalam video tersebut, dikutip Kamis 18 Mei 2023.
UAS bahkan menilai Panji Gumilang antek Yahudi yang ingin merusak ajaran Islam. Dia meminta aparat hukum bertindak. Ya, saya juga bingung ya kenapa ketika UAS ini ngomong banyak langsung diresponi oleh pihak-pihak yang berwajib gitu ya. Oke, kita lanjut. UAS dapat UAS dapat videonya. Saya sudah dapat, ini orang mesti ditangkap, antek Yahudi, kata UAS. Dia bisa segampang itu untuk mengatakan mengejas seseorang, yaitu Panji Gumilang ini yang udah lama menjadi pimpinan juga dari kecil ya. Kalau kita baca ini dari kecil ininya. Ini tempatnya Saifuddin Ibrahim kalau nggak salah ya. Lulusan di sini pengajarannya di Al Zaitun ini. UAS heran pondok pesantren seperti itu masih diminati oleh masyarakat yang memasukkan anaknya untuk belajar di situ. Ya iyalah, orang di sono dididik, bahasa Inggrisnya hebat, ininya bagus, dan toleransinya besar gitu, sampai luar negeri juga bersekolah, orang-orang anak-anak luar negeri juga bersekolah di situ. Emang punyanya si UAS gitu kan, yang cuman ini udah go internasional, Asia aja terbesar loh gitu ya. Ininya kita ini Al-Sunnah wal Jamaah sudah lebih setengah abad, bahkan hampir 1 abad. Kenapa masih saja ada orang yang tak tahu kemana memasukkan anak-anaknya, sambungnya? Ini belagu banget dia ini. Ini kalau saya nangkap ini antara persaingan ya, persaingan antara eh, pemimpin-pemimpin ini yang melihat bagaimana megahnya, bagaimana toleransinya di dalamnya, sampai yang kemarin ketika ada videonya yang viral, ada orang Kristen lagi berdoa di dalamnya juga lagi pada sholat gitu kan. Memang kenapa kalau ada orang Kristen di dalam gitu kan? Saya juga bingung gitu kan. UAS mengimbau kepada masyarakat muslim untuk lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan agama untuk anak. Ya kalau kita bisa cari, nanti coba saudara-saudara cek, justru kurikulum dari Pompes ini ada bela agama namanya, kurikulum bela negara, bukan bela agama ya. Bela negara itu diakui oleh Muldoko langsung, karena pada saat itu Jenderal Muldoko, Panglima TNI, juga pernah memberikan seminar di situ. Itu bela negara ya, bukan bela agama gitu. Jadi Muldoko juga mengakui bahwa ya nggak ada gitu. Orang mereka ada ajarannya bela agama, bela negara kok gitu. Emang yang lain gitu kan, Al Zaitun, Pompes yang lain gitu, nggak ada kurikulum bela agama. Kalau ada kurikulum bela agama itu luar biasa saudara. Berarti dia begitu mencintai tanah air ini, NKRI ini gitu. Semuanya ormas-ormas harus dilakukan bela agama. Yang nggak mau bela agama, bela negara, itu akan ditutup. Ya saya setuju. Dulu kan tahun 2019 itu, siapa yang tidak taat dengan pemerintah untuk undang-undang yang udah konstitusi yang sudah dilakukan untuk bela tiap-tiap ormas, harus bela negara, bukan bela agama. Bedain ya saudara-saudara. Jadi ormas-ormas yang mau diberikan izin itu harus bela negara, bukan bela agama. Kita harus bisa bedakan ini. Selama ini banyak yang ditulis atau diterapkan di kurikulum itu bela agama, bukan bela negara gitu ya.
Nah, ini yang saya lembaga pendidikan agama untuk anak gitu dibilang tadi dan menurut saya kalau dicek di Dikti juga itu ada kurikulumnya, kurikulum pengajaran dan sebagainya itu intinya bela negara. Kita lanjut ya saudara. Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah katanya. Ya ini fisik dari ini ya. Rupanya alirannya sesat. Nah, ini nih. Ini ya kan. Rupanya aliran sesat. Kalau menurut saya ya situ kali gitu ya. Yang sesat gitu kan. Bisa pula tuan seknya di depan santri di dalam masjid. Anak-anak diajarkan lagu-lagu Yahudi tutupnya. Ya kalau ini sih menurut saya wajar aja ya gitu ya, karena di sana juga kalau kita lihat sejarahnya rentetan ini nanti pembelajaran saya akan bagikan, tapi ini panjang banget ya ininya. Ya biasa gitu, biasa kok orang apa pakai jilbab itu bukan identik dengan muslim gitu, bukan haknya apa pakai peci punyanya mereka, bukan. Kita juga ada peci gitu kan, jilbab dan sebagainya, jubah. Oke, kita lanjut ya. Panji Gumilang jadi bahan perbincangan setelah sebelumnya mengaku menganut mazhab Bung Karno dalam beribadah. Ya menurut saya ya wajar lah, Bung Karno gitu. Dia pencetus negeri ini, bapak bangsa ini loh gitu loh. Kita harus lihat sejarah, sejarah tidak boleh ini bagaimana Bung Karno mempertahankan negeri ini, memerdekakan bangsa Indonesia ini. Ya harus kita lihat contohnya gitu. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu yang rindu untuk merdeka gitu. Sampai saat ini jangan mau dipecah gara-gara begini. Kini Panji mengajak para santri menggunakan salam umat Yahudi. Ya menurut saya benar ya, kayak kemarin saya bilang, saya dengar juga dari Buya, Buya, Buya bilang ini kalau orang jawab assalamualaikum, ya kamu harus jawab, jangan gara-gara dia Kristen atau ini kafir, najis, jangan begitu. Gitu, dia berhak semuanya, bukan menista namanya. Ini ya. Dan untuk tahu puji-pujian, menurut saya nggak ngaruh lah masalah keimanan ya, nggak ngaruh. Hal ini seperti tersebar di media sosial dalam bentuk sebuah video yang diunggah oleh Instagram Syak Kocak yang dilihatin pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam video itu Panji Gumilang dalam pidatonya memperkenalkan salam bahasa Ibrani yang dipakai oleh umat Yahudi dan Kristen. Salam itu berbunyi Hayfon Shalom Aleihim. Ya menurut saya sih ya bagus, berarti mereka memahami gitu loh, memahami di daerah sono, di luar negeri sono, di tempat ini gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar aja, justru bagus mereka tahu gitu. Salam menghormati, shalom gitu kan, shalom aleihim gitu. Justru orang Kristen saat mendengar itu, wih, dia lebih jago ini ilmunya gitu kan, daripada haram-haraman haram gitu kan. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengucap salam yang tidak assalamualaikum saja sambil kita bernyanyi. Nah, berarti dia kan udah toleransi gede kalau menurut saya ya, pandangan dari ini. Saya kira yang hadir walaupun tidak pandai, dia udah kasih tahu nih. Saya kira yang hadir walaupun tidak pandai tapi bisa bernyanyi. Ini keren sih. Pemimpin seperti ini menurut saya ya. Kita ucapkan kepada sahabat kita yang Shalom Aleihim. Nah, kita ucapkan kepada sahabat kita, berarti bagaimana dia menghormati satu sama lain gitu. Walaupun kita berbeda
keimanan, tapi kita harus menghormati, mengucapkan salam itu. Salam. Wah, bagaimana ketika saat-saat ini kita bisa tarik dari sini? Kenapa bisa kalau sekarang presiden dan pejabat-pejabat atau menteri-menteri kalau mau memulai pidatonya dia mengucapkan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kenapa dia mengatakan itu? Karena semua disapa. Kalau dulu kan hanya itu doang. Kalau enggak salam sejahtera. Begitu ya. Ini yang membuat kita anak-anak muda dan sebagainya melahirkan budaya itu gitu. Wah, kita ternyata disapa gitu. Kita ternyata direspon gitu. Kita ternyata dipedulikan. Itu yang dimaksud dari mungkin Panji Gumilang ini gitu. Jadi kalau anak-anak didiknya, santri-santrinya ketemu orang Yahudi ataupun orang Kristen, udah tahu cara penyampaian salamnya, udah tahu cara sopan santun mengajak berbicara seperti ini. Itu mungkin yang yang mau disampaikan oleh pemimpin Panji Gumilang ini menurut saya ya. Karena dia udah mungkin ke seluruh dunia kali. Dia udah keliling ke sini ajaran ini dan dia bisa menilai gitu dan dia bisa memperhatikan gitu. Nah, itu ya, teman-teman, karena itu bernyanyi silakan berdiri. Nah, dalam bentuk bernyanyi silakan berdiri karena ini satu syuro, ujar Panji dalam video itu. Dia ajak semuanya untuk menyanyikan ini. Bukan berarti ini murtad gitu. Kalau orang-orang udah nganggap wah ini semuanya ketika dinyanyikan ini murtad. Saya juga bingung ketika dulu lagu sekolah minggu dibilang itu kalau dinyanyikan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu udah dianggap murtad. Saya bingung kenapa bisa sampai kepikiran kayak gini gitu. Orang-orang pernah nggak ngerasa, pernah mendengar nggak seperti itu, saudara-saudara? Mendengar lagu ini ada ceramah apa dakwah mengatakan kalau kita menyanyikan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di mana-mana kita akan murtad. Sedih saya mendengar. Ini yang bahaya dan harus kita suarakan, saudara. Jangan memberikan celah. Kemudian setelah semua santri dan tamu undangan berdiri, Panji Gumilang mulai mencontohkan ucapan salam itu sambil dirinya bernyanyi Heno Salam Aleihim. Ajak Panji Gumilang dengan nada lagu tersebut. Wah, ya mungkin kalau menurut saya ilmu-ilmunya hanya cetek ya gitu ya. Jadi ya nggak pernah healing gitu, nggak pernah healing kemana-mana gitu. Jadi nganggap apa-apa tuh salah, apa-apa nanti nggak masuk surga gitu. Itu yang bahaya. Pemimpin-pemimpin yang seperti itu yang bahaya. Justru saya ini kemarin saya dengar juga bahwa Buya Hamka juga apa dilaporkan gara-gara bilang dia menegakkan nasionalisme. Ya harus begitu, dia mencintai NKRI ini. Oke, keimanan masing-masing gitu. Jadi jangan mau dipecah belah dengan pemimpin-pemimpin seperti ini, berbahaya saudara-saudara. Apalagi seperti UAS ini sangat-sangat membahayakan. Ya kalau nggak tahu udah diem aja gitu menurut saya ya. Pandangan saya seperti itu sebagai saya warga biasa, rakyat jelata gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saudara dari berita yang hari ini ketika saya mendengar, melihat, membaca. Dan menurut saya ini
harus kita suarakan. Ustadz Abdul Somad desak Panji Gumilang pimpinan Al Zaitun ditangkap. Terkait apa? Ya iya, terkait apa? Gara-gara sedih kadang. Pada kesempatan itu Panji meminta para santri dan tamu undangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu Salam Halihim. Dalam video yang beredar memperlihatkan Panji Gumilang mengajak santri tamu undangan mengucapkan salam umat Kristiani. Ya apa salahnya? Apa salahnya saudara? Kayak kita menyapa ini kita Assalamualaikum. Ya wajar. Aneh menurut saya ya. Saya mengajak saudara-saudara ya ini yang tadi ya. Nah ini yang saudara-saudara harus kita jaga. NKRI ini harus utuh gitu. Bhinneka Tunggal Ika ini harus utuh. Saya bingung ininya, adakah apa jangan-jangan ada persaingan bisnis karena ini Pompes ini terbesar di Asia, punyanya si UAS kurang gitu kan. Dia bilang kenapa masih mau belajar di sana? Ya karena gratis juga. Dan ada yang satu alumni saya dengar videonya, dia mengakui dia bayar berapa juta doang bisa bersekolah 6 sampai 7 tahun di dalam, bahkan 8 tahun ininya dibiayain. Dan menurut saya ya ini yang bagus gitu, meningkatkan pendidikan dan performa anak-anak untuk belajar gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman, saudara-saudara gereja YouTube. Jangan lupa tinggalkan pesan apa pandangan kalian perihal ini. UAS mengatakan ucapan seperti ini, tangkap, 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 tangkap gitu ya. UAS minta polisi tangkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, dia entek Yahudi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.